got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, old guys to the wall. Are you ready? What it takes to come alive. Perkenalkan, nama saya Dera Pratama Setiawan dari kelompok 5, tugas pengendalian kualitas Prodi Manajemen, NIM 554321046. Halo, perkenalkan nama saya Noviati Jantiani. Saya dari Fakultas Manajemen dengan NIM 554321068 dari kelompok 5. Hai, perkenalkan saya Rangfitri Ameliani dari Fakultas Manajemen dengan NIM 554311076 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Dewi Cantika Aprilianti dari Fakultas Manajemen dengan NIM 5543211 dari kelompok 5. Hydrojaya Farm merupakan bisnis atau usaha yang bergerak di bidang pertanian berbasis hidroponik yang beralamat di Kelurahan Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Perusahaan ini ingin bergerak di bidang pertanian yang menyuplai sayuran hijau di seluruh kota Majalengka. Hydrojaya Farm memulai bisnis pada tahun 2021. Berawal dari sekedar hobi dan sekarang merintis menjadi sebuah bisnis. Produk yang ditawarkan adalah sayuran yang ditanam secara hidroponik seperti selada, pakcoy, dan kangkung. Hydrojaya Farm baru memiliki kurang lebih 2.000 lubang tanam. Selain menjual produk Hydrojaya, mengadakan pelatihan hidroponik untuk pemula langsung di kebun. Sayuran hidroponik Hydrojaya Farm dapat ditemukan di pasar tradisional Cigasong dan juga menerima pesanan melalui media sosial. Proses sistem produksi. Untuk proses sistem produksi, Hydrojaya Farm menggunakan sistem NFT, yaitu Nutrient Film Technique. Apa itu NFT? Yaitu salah satu teknik hidroponik di mana akar tanaman tumbuhan pada lapisan nutrisi, dangkal, dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutria, dan oksigen. Langkah-langkah sistem produksi hidroponik dengan sistem NFT yaitu yang pertama, menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan instalasi sistem NFT antara lain media tanam, net pot, viva, dan talang. Persiapan nutrisi menggunakan nutrisi AB mix. Pemeliharaan tanaman dan benih, adapun benih lokal dan impor, jenis benih yang dipakai adalah benih yang cocok di dataran rendah. Untuk penanaman, yang pertama, tanam benih tanaman pada media tanam. Yang kedua, dalam proses penyemaian ini umur semakin 2 minggu lalu dipindahkan hasil samai pada instalasi. Yang ketiga, pantau kondisi lingkungan seperti pH, suhu air, kelembaban dan konsentrasi nutrisi secara teratur. Yang ketiga, pemeliharaan. Berikan air dan larutan nutrisi AB mix secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Lalu dipanen dan pasca panen. Panen tanaman sesuai dengan waktu yang tepat. Biasanya dada instalasi dibesarkan sekitar 4-5 minggu, tergantung bobot dan juga kualitas rasa. Setelah panen, lakukan pemeliharaan sistem hidroponik dan bersihkan peralatan untuk siklus berikutnya. Tiga, dimensi kualitas. Menurut analisis kami, Hydrojaya Farm menerapkan dimensi kualitas yang pertama, performance.
Dari segi rasa, sayuran Hydrojaya Farm memiliki rasa yang enak dan jauh lebih segar ketika dikonsumsi dan aman dari pestisida. Kedua, estetik. Estetik sayuran hidroponik mencakup berbagai elemen yang membuat tanaman terlihat menarik secara visual, seperti dari segi warna, tekstur, dan kesegaran. Dan juga pengemasan dari sayuran Hydrojaya Farm, packagingnya menggunakan plastik dengan sangat rapi dan aman. Ketiga, ketahanan. Ketahanan dari sayuran hidroponik dari bervariasi tergantung pada faktor dan jenis tanaman dan bagaimana produk ditangani setelah panen. Ketahanan pada sayuran Hydrojaya Farm misal dari selada, umur simpannya biasanya sekitar 7-14 hari. Setelah panen, selamanya penyimpanan di tempat dingin dan lembab. Keempat, serviceability. Selain mengeluarkan produk sayuran, Hydrojaya Farm juga mengadakan pelatihan hidroponik untuk pemula. Quality tool yang digunakan Hydrojaya Farm untuk memastikan konsistensi dan kualitas hasil produksi yaitu pertama pH meter, digunakan untuk memantau dan mengontrol tingkat pH serta konsentrasi nutrisi. Dengan begitu kita dapat menjamin kondisi nutrisi yang optimal. Yang kedua yaitu dengan menggunakan fishbone diagram. Kenapa? Karena kita dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab masalah, sehingga kita tahu sebab akibat dan cara untuk menemukan solusi suatu masalah dari kualitas produk atau kualitas penjualan pada sayuran Hydrojaya Farm. Kita dapat melihat pada contoh diagram fishbone dalam penurunan hasil panen. Penurunan hasil panen di sini dapat disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan disebabkan oleh dari kualitas air, suhu ruangan, dan pencahayaan. Yang kedua yaitu faktor tanaman. Faktor tanaman disebabkan oleh jenis dan kualitas bibit. Yang kedua, pemeliharaan tanaman. Yang ketiga, faktor nutrisi. Nutrisi dapat disebabkan oleh komposisi nutrisi, frekuensi, dan pemberian nutrisi. Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor sistem hidroponik, yaitu pemeliharaan alat hidroponik dan juga monitoring otomatis. Setelah yang kita lihat dari diagram fishbone, proses perbaikan bisnis pada Hydrojaya Farm yaitu dengan mengoptimasi nutrisi, penyempurnaan sistem hidroponik, analisis permintaan dan pasar, dan memaksimalkan kapasitas produksi, menciptakan fleksibilitas dan responsivitas dalam operasional bisnis agar dapat dengan cepat menyesuaikan produksi dengan perubahan dalam permintaan pasar.